Masih bersama saya Kirana Nurisabila, mahasiswi PGMI UIN 1 Tulungagung. Di sini saya bersama narasumber saya hari ini. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Purnamasari, guru dari SDN Namtu Soleh, Kabupaten Tulungagung. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai seputar inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu penerapan media pembelajaran Mr. Becak Manten, yaitu bedakan, cari jaring-jaring, kreasikan, dan manfaatkan untuk bangun ruang dan temukan sifatnya. Menggunakan metode akronim pada pembelajaran matematika kelas 4 SD. Baik Ibu, di sini saya akan bertanya-tanya seputar media pembelajaran ini. Jadi asal mula dibuatnya inovasi ini tuh apa ya Bu? Ya, jadi gini ya Mbak, untuk asal mula dari dibuatnya media ini berasal dari masalah yang jelas kan. Minimnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kami memang hampir lebih dari 60% lah ya, 70% dari guru itu biasanya kurang menggunakan media dalam pembelajaran. Jadi ini yang membuat saya tertantang untuk ini perlu adanya media. Kemudian yang kedua, pemanfaatan TIK. Di sini anak-anak sudah mengenal gadget, sudah mampu mengoperasikan laptop sebagian besar di kelas 4 dan 5 ya. Tetapi masih jarang digunakan dalam pembelajaran, termasuk bagaimana kita membangun konsep matematika ini. Maka inovasi ini saya buat dengan menggabungkan dua unsur ini, benda konkret yang bisa dimanipulasi anak-anak dan memanfaatkan teknologi informasi komputer dengan menggunakan gawai atau laptopnya. Jadi inovasi ini tuh pembaruan ya Bu. Apalagi sekarang kan zamannya sudah serba ada gadget, teknologi, apalagi internet juga mendukung di berbagai pelosok wilayah. Baik, kalau begitu kapan inovasi ini mulai dirancang dan diterapkan? Ya, kebetulan ini saya terapkan di tahun ajaran 2022-2023, jadi tahun lalu ya. Ini tahun lalu saya terapkan untuk pembelajaran bangun ruang. Jadi kalau biasanya pengenalan konsep bangun ruang termasuk sifat-sifatnya itu kita itu cenderung untuk anak-anak diminta untuk menggambar jaring-jaring, kemudian terus kemudian nanti menyebutkan gitu. Ini saya mencoba desain dengan kegiatan yang lebih bervariasi, termasuk juga untuk mengakomodasi kebutuhan belajar anak-anak yang beragam ya. Kan ada yang di bagian estetik, ada yang visual, kemudian audio. Nah ini kan perlu kita akomodasi, dan kadang anak-anak yang aktif di kelas belajar dengan cara yang berbeda itu kan belum terakomodasi kebutuhan belajarnya. Kalau diminta nulis betah berapa menit sih, tapi kalau kita ajak untuk berkegiatan itu mereka akan lebih termotivasi dan semangat untuk belajar. Kalau begitu, dalam inovasi pembelajaran ini siapa saja yang terlibat? Kebetulan pasti ya, kalau di satuan pendidikan saya di sekolah dasar ini melibatkan kepala sekolah tentunya. Ada unsur istilahnya dorongan dari beliau kepada guru untuk memang yuk kita selenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada murid begitu. Nah kemudian dari hasil ini tentunya memang kalau pembuatannya dari inisiatif pribadi ya, tetapi setelah ini kita rasakan ada manfaatnya dalam kelas, ada peningkatan terhadap aktivitas dan hasil belajarnya siswa, maka ini pun perlu kita bagikan kepada rekan sejawat supaya apa? Supaya ada sinkronisasi tujuan di dalam pembelajaran ini, bahwa di sekolah kita tidak hanya mengajak anak-anak untuk menjadikan belajar itu sebagai kewajiban, tetapi bagaimana menghadirkan rasa senang tadi. Jadi dari saya kepala sekolah tadi, dorongannya beliau, saya pribadi berinisiatif untuk membuat media menciptakan pembelajaran. Nah ini perlu dibagikan. Ya dari bagikan dulu ke lingkup yang intinya dulu di kelasnya, di dalam sekolahnya dulu. Ini teman-teman saya ajak untuk, kebetulan saya dianggap tua di sana, ya karena sudah lama. Berarti saling sharing gitu ya, Bu? bagi dengan teman-teman. Akhirnya kalau sekarang, apalagi kalau di kurikulum Merdeka ini kita ada komunitas belajar guru. Jadi guru memang dituntut juga untuk belajar. Ini salah satunya jadi bahan untuk kita diskusi di komunitas belajar guru tadi. Itu apakah ada pembinaannya atau bagaimana nih Bu? Kalau dibilang pembinaan belum ya, tapi gini, kita saling mengisi gitu aja. Jadi siapa yang memang
kamu bisanya di sini, keahliannya di sini, itu kita saling bagikan. Kebetulan kalau saya memang mendorong teman-teman untuk bagaimana kita menciptakan inovasi pembelajaran agar tadi anak-anak dapat belajar dengan lebih senang lagi. Begitu, untuk cara penggunaan media belajar ini bagaimana nih Bu? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi seperti yang Mbak Nana tadi sampaikan di awal bahwa saya membuat inovasi ini mulai dari judulnya, itu ada akronim dari aktivitas. Ya. Mulai dari bedakan. Nah, di bagian depan kalau Mbak Nana bisa diambil atau ya ini ya. Jadi bagian pertama itu ini saya coba untuk misteri ya. Misteri itu intinya di sini, di dalam instruksi ini yang ini ada kegiatan siswa. Yang pertama, konsep awalnya. Mereka harus tahu sebelum kepada pengenalan penguruan, harus tahu konsep mana yang penguruan, mana yang pengudatan. Bedanya apa? Ini kita kuatkan dulu. Kita seragamkan persepsi anak, diseragamkan dengan sini. Terus berikutnya nih sebenarnya ada kita akan mencari jaring-jaring dari bangun dasar yang sudah disediakan. Tandanya apa? Kita buat yang penguruan itu dengan warna yang sama. Ini berarti contohnya? Iya, contohnya ini ada yang penguruan kan, ini misalkan nanti nih warnanya sama, ini dua ini sama. Nanti kita sediakan yang sekiranya memang mau dibuat balok, berarti kan ada dua yang sama. Kalau yang kukus berarti ada 6 yang sama, seperti itu. Nah, kita minta mereka untuk merangkai. Dipilih mana ini yang apa? Istilahnya yang bisa dibuat untuk jaring-jaring, digabungkan dengan kabel semacam kawat gitu. Terus nanti dijadikan jaring-jaring dulu, baru dibentuk menjadi ruang-ruang. Nah, dari benda kan kalau anak-anak ya sesuai dengan Piasir tidak salah. Jadi anak-anak kelas 4 itu kan berada di praoperasional konkret. Jadi memang mereka butuh benda konkret untuk memahami konsep. Nah, di sini akhirnya ketemu kan sudah buat ruang. Nah, dari sini mereka akan menggambar. Jadi di sini kan ada instruksi sebenarnya kalau kita buka. Di sini dia akan menggambar dan membuat bangun ruang dengan kreasinya sendiri dari apa yang sudah diketahui ini. Jadi anak-anak itu juga setelah tadi diberitahu konsep dan caranya, terus mereka merealisasikannya masing-masing gitu ya Bu? Iya. Buat masing-masing. Jadi individu. Dari yang mereka pahami tadi. Iya. Lalu di sini untuk mengecek pemahaman ya dan pemberian umpan balik yang segera terkait dengan konsep ini, saya pakai permainan ini buat isinya adalah tentang bangun ruang juga, konsepnya apa, bangun ruang itu yang seperti apa, itu dipakai dengan permainan. Jadi kan tidak terasa ya mereka kita gali pengetahuannya sejauh mana, tapi dengan permainan. Ini barcode-nya diakses terkait dengan jaring-jaring dan bangun ruang. Nah, setelah itu yang terakhir dari sudah membuat kan, sudah tahu ada konkretnya, kita temukan sifat-sifatnya, konsepnya di sini, sifatnya, sisinya ada berapa. Nah, ini pakai ini anak, jadi masing-masing anak nanti saya bagikan satu kertas post-it. Nah, nanti bisa menempelkan. Memang akhirnya akan bertumpuk kalau umurnya banyak. Nah, ini guru bisa menyikapi dengan yang lain, mungkin dibuatkan tabel ini di papan tulis yang bisa ya, yang sama dengan ini, lalu menempelkan sifatnya, sisinya bagaimana. Ini masing-masing anak harus menempelkan satu berdasarkan sifat ini. Lalu nanti kita tarik kesimpulan bersama-sama. Jadi kan pasti kan di sini ada jawaban betul, jawaban yang kurang betul. Tetapi kalau dengan diskusi di akhir kita buatkan, oh sebenarnya tadi ini salah ya, gitu. Terakhir ini mereka mengakses video. Ini untuk siapa? Ini untuk anak-anak yang memang mungkin tipenya yang tipe belajarnya tidak hanya membaca ya, tapi membutuhkan informasi dengan yang lebih lain dari visual dan suara. Itu akhirnya saya ini video pembelajarannya ini connect gitu. Tapi kalau ini memang tidak saya buat sendiri videonya, karena memang sudah ada memanfaatkan dari punya teman-teman yang sudah ada. Lalu di terakhir ini adalah istilahnya evaluasinya. Tapi memang ada beberapa kritik dari teman-teman ahli bahwa memang evaluasi ini saya pakainya Google Form ya. Ini istilahnya perlu disempurnakan. Mungkin nanti kalau Mbak Nana juga berkenan untuk membuat hampir sama dengan ini evaluasinya tidak pakai Google Form tapi pakai tadi sediakan bangun ruang, nanti di anak-anak mengidentifikasi. Udah gitu nih terakhir. Caranya seperti itu. Jadi pembelajarannya ini sungguh haru ya Bu. Selain seru kan juga melibatkan kerja kelompok, seperti anak-anak juga membuat bangun kubus atau belok. Selain itu juga memanfaatkan teknologi. Jadi
gabungan dari berbagai Kegiatan. ya kegiatan pembelajaran seperti itu. Iya, supaya nggak monoton gitu loh. Kalau kita sendiri ya, Mbak Nana jadi mahasiswa, saya jadi orang dewasa, kalau belajar cuma mendengarkan itu ya, kan ngantuk juga. Iya benar Bu. Karena anak-anak sekarang itu juga apa ya, gampang bosan. Iya, betul. Iya betul. Fokusnya itu cuma sebentar. Iya benar. Kemudian dari penerapan inovasi atau media ini apakah ada hambatannya Bu? Ada pasti. Karena ini kan berbasis TK ya. Iya. Ini tergantung dengan sinyal juga. Nah, ini jadi memang hambatan ini kalau diatasi dengan apa ya, menyediakan alternatif. Jadi di sekolah itu ada kucing. Di sekolah ada wifi, tetapi karena wifi-nya itu kadang macet, jadi saya perlu juga menyediakan itu paketan, Mbak. Jadi memang ada yang catering pakai HP saya di sekolah. Alhamdulillah ada fasilitas selain wifi itu kita punya orbit bantuan dari pemerintah. Nah ini kita isi juga. Tuh kalau sebenarnya hambatannya lebih kepada itu. Lebih ke sinyal internetnya iya. ya Bu, kalau penggunaan teknologi. Iya. Kalau begitu apa kekurangan dan kelebihan dari media pembelajaran yang Ibu buat ini? Oke, kalau ini berdasarkan apa yang pengalaman saya pribadi dan beberapa teman yang pernah mendengarkan diseminasi saya, termasuk ini kan pernah dibuatkan di lomba ya. Kelebihannya yang jelas aktivitas tadi ya, bervariasi, jadi bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam tadi. Ada yang tipe-tipe kinestetik, audiovisual itu bisa masuk ke sini semua. Terus berikutnya berbasis ini kebaruan ya, ada teknologi ini tadi kan jarang kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran ini di sekolah dasar, jadi bisa, ini kan juga sesuatu yang menjadi hal yang bisa kita tawarkan. Untuk kelemahannya, satu memang saya belum, ini mungkin nanti Mbak Nana juga bisa sempurnakan lagi ya, kalau memang mau dibikin juga yang hampir sama. Dan nanti di desainnya ini ruang ini, dari lubang-lubangnya ini harusnya lebih ke Pinggir. pinggir. Oke, nanti ini pakai bor. Kalau soalnya pakai dekret itu nggak bisa Mbak, kurang ya Bu, tebel. Iya, jadi memang ini perlu diperbaiki lagi, termasuk pengaitnya nanti mungkin bisa ditemukan yang lebih rapi gitu. Terus kalau kelemahannya lagi seperti yang saya sampaikan, evaluasinya perlu disempurnakan. Ini perlu ditambahi dengan tadi semacam KKPD yang saya disampaikan Mbak Nana. Itu termasuk tadi ternyata ditemukan bahwa untuk anak-anak yang belum paham terhadap konsep rusuk perlu bentuk visual juga. Biar mereka tahu aslinya tuh rusuknya tuh yang mana. Iya, pertemuan antara dua sisi ya sebenarnya. Iya. Tapi kan anak-anak yang memang perlu visualisasi kan juga perlu kita buatkan itu tadi stik sate ya, rusuk sate itu mungkin nanti ya disediakan dengan malam itu lah ya, lapisin itu digabungkan itu kan bisa, itu nanti bisa ditambahin itu di tempat saya. Ini termasuk usulan dari beberapa dewan juri dan ahli yang ketika saya diseminasi di siang itu. Baik Ibu, hari ini kita sudah membahas seputar media pembelajaran yang sangat inovatif ini ya teman-teman. Jadi kita sebagai guru juga harus menciptakan sebuah inovasi agar pembelajaran itu tidak monoton. Dan tentunya salah satu tujuan pembelajaran itu yaitu membuat siswanya lebih paham dan tentunya lebih aktif kembali. Jadi kita bisa menciptakan berbagai media yang berbasis teknologi. Kemudian kita juga harus membuat siswanya lebih bersemangat ya, benar sekali. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Saya juga terima kasih atas ilmu yang tambahan ilmunya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti kekurangan-kekurangan yang ada dari apa yang saya buat ini nanti bisa disempurnakan oleh teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan memberi manfaat juga nanti untuk pendidikan. Ya, siap. Baiklah teman-teman, kita akhiri wawancara hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara yang telah saya lakukan kemarin bersama Ibu Yuli, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, saya akan mengambil kata kunci dari inovasi pendidikan tersebut menurut Saud. Yang pertama yaitu baru.
Jadi, inovasi pendidikan atau inovasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Yuli kemarin termasuk masih hal yang baru. Karena Ibu Yuli ini termasuk pelopor adanya media pembelajaran yang ada di SD tersebut. Jadi, untuk media-media sebelumnya itu masih belum ada, namun masih mulai dikembangkan oleh Ibu Yuli saat ini. Kemudian, kesengajaan merupakan unsur perkembangan baru dalam pemikiran pendidik. Jadi media pembelajaran tersebut murni dari ide Bu Yuli tersendiri, bukan karena menyontoh dari YouTube atau dari hal lain, tapi murni dari ide beliau. Kemudian meningkatkan kemampuan. Media pembelajaran ini sangat meningkatkan kemampuan siswa. Karena apa? Dengan adanya media pembelajaran yang telah dibuat Ibu Yuli ini, siswa itu lebih aktif dan lebih berpikir kritis. Jadi siswa itu tidak hanya monoton mendengarkan ceramah dari guru, melainkan mereka juga ikut andil dalam kegiatan pembelajaran seperti project based learning. Jadi di dalam kegiatan yang dilakukan saat penerapan media pembelajaran tersebut, siswa ikut merasakan dan ikut mempraktekkan langsung bagaimana cara kerja media tersebut. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini ialah salah satu mengapa media tersebut dibuat. Dengan dibuatnya media tersebut diharapkan siswa lebih aktif, lebih mudah memahami tentunya dalam pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian dari karakteristik inovasi tersendiri, menurut saya karakteristik yang pertama yaitu keuntungan yang relatif, yaitu terkait dengan sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Nah, dalam inovasi yang telah dibuat Ibu tersebut, yaitu mengenai penerapan media pembelajaran, ini sangatlah menguntungkan bagi penerimanya, yaitu siswa tersebut. Jadi saat penerapan media becak manten, siswa akan tahu secara langsung bagaimana bentuk bangun ruang, terus bagaimana bangun ruang tersebut bisa menjadi balok, menjadi kubus, juga mengenal bentuk seperti kotak, persegi yang akhirnya menjadi balok, kubus, kemudian seperti sisinya, rusuknya. Jadi mereka itu tidak hanya tahu tentang materi, tapi juga konsep dari matematika. Tentunya konsep ini sangat-sangat penting karena apa? Dengan mereka atau anak-anak memahami konsep, diharapkan sampai kapanpun mereka akan tahu, oh seperti ini ya ternyata. Tidak hanya tahu seperti balok, kubus, tapi mereka tidak mengetahui bentuknya secara langsung itu seperti apa, sisi itu seperti apa. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini kan siswa menjadi tahu bentuk asli dari kubus itu bagaimana, balok itu bagaimana, terus yang namanya sisi itu apa sih, begitu. Kemudian kompatibel, yaitu terkait dengan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Tentunya inovasi pembelajaran yang telah dibuat Ibu ini sudah disesuaikan dengan siswa, yang mana juga ini juga menyesuaikan dari kemampuan guru tersebut. Guru memanfaatkan yang ada di sekitarnya seperti kertas karton atau kertas lipat, kemudian gambar yang mudah di-print, tentunya yang ada di sekitar guru tersebut. Kemudian kompleksitas, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Inovasi pembelajaran, inovasi atau media yang Ibu tersebut buat sangat mudah untuk dipraktekkan di sekolah manapun. Namun kekurangannya yaitu dalam praktek media pembelajaran ini Ibu guru tersebut memadukan antara teknologi
Jadi mungkin jika sekolah yang internetnya masih belum tersedia, agak kesulitan dalam menerapkan media pembelajaran ini. Mungkin pada awal penerapan media pembelajaran ini menyajikan secara langsung ya. Namun nanti saat di tengah-tengah pembelajaran ada semacam game, itu nanti menggunakan word wall. Nah, jadi ibu ini tuh sangat inovatif sekali ya. Beliau menggabungkan antara teknologi dan media ajar secara langsung, disatukan menjadi satu. Kemudian triabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Tentunya inovasi ini sudah diterapkan dan anak-anak juga sangat antusias sekali pada saat pembelajaran tersebut. Kemudian anak-anak juga bisa menerima materi menjadi lebih baik karena mereka diberi pemahaman konsep. Yang terakhir yaitu dapat diamati. Mudah atau tidaknya diamati suatu hasil inovasi akan berpengaruh kepada cepat atau lambatnya diterima masyarakat. Nah, saat beliau sudah menerapkan media pembelajaran tersebut, kemudian memberikan soal, ternyata anak-anak lebih mudah menjawab. Karena apa? Karena mereka lebih tahu bagaimana sih ciri-ciri dari balok, dari kubus. Karena mereka juga mengamati, sehingga mereka akan lebih paham dan tidak hanya di luar kepala, tapi paham secara langsung, paham konsepnya. Nah, ciri-ciri balok ini seperti apa? Kan mereka tahu bentuknya. Jadi mereka bisa bersama-sama menyimpulkan bersama guru tersebut. Jadi menurut saya inovasi pembelajaran yang telah dibuat ibu tersebut sangatlah sesuai. Karena selain mempermudah pembelajaran juga membuat anak-anak lebih aktif dan tentunya mudah memahami materi. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran yang telah dibuat ibu tersebut akan meningkatkan prestasi anak-anak. Selain itu, dengan media pembelajaran yang telah dibuat ibu tersebut, beliau juga memelopori atau yang mengawali bagaimana teman-teman atau guru-guru yang lain juga ikut membuat media pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.